Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 2? Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit mudah-mudahan kita doakan supaya cepat sembuh, cepat Allah angkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, apalagi dari penyakit COVID-19 ini ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak ibu, kemarin kalian sudah PTM ya, sudah mulai PTM. Mungkin ada yang merasa senang ya, mungkin juga ada yang merasa bete atau aku gini, kok cuman gini gitu ya, atau aduh pengap banget ya karena udah pakai masker, pakai face shield, mungkin seperti itu. Tapi memang seperti itu harus kita jalani karena itu peraturan ya dari pemerintah ya. Jadi kalau mau PTM harus tetap prokes ya, prokesnya itu lebih ketat lagi gitu. Makanya oleh sebab itu ya kita nikmatin saja ya. Kata Bu Mama betul, harus kita nikmatin saja ya, dengan rasa hati yang gembira. Baik anak-anak ibu, hari ini kita tidak Zoom ya, kita tidak ada Zoom karena ibu merasa kemarin sudah PTM, jadi hari ini kita tidak Zoom dulu. Insya Allah minggu depan kita baru mulai Zoom lagi. Jadi minggu ini kita video ya, ibu akan berikan video. Oke. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di jam kedua, yaitu pelajarannya tematik ya, tema 3, masih tema 3, subtema 1 tema 3, subtema 3 ya, tugasku sehari-hari. Subtema 3 tugasku sebagai umat beragama. Nah, subtema 3 itu adalah tugasku sebagai umat beragama. Tapi ibu mau sedikit, maksudnya kalau kemarin kan satu subtema ini satu hari gitu ya. Nah, sekarang agar nanti pas PTM-nya kita bareng sama kelas 2A, jadi satu hari itu Bu Diana mau pembelajaran satu aja gitu, biar nanti bareng sama kelas 2A, biar enak ya ngajarnya. Kayak tadi saya bingung ya, kelas 2B sudah sampai subtema 3, sedangkan kelas 2A baru subtema 1 gitu ya, pembelajaran 2 gitu. Jauh sekali ininya kita sudah jauh sekali gitu. Makanya oleh sebab itu sekarang ibu mau menjelaskan pembelajaran 1 aja, subtema 3 pembelajaran 1 aja. Nah, itu adalah pembelajaran 1 ada di halaman 83 ya, ada di halaman 83. Karena subtema 3 itu judulnya tugasku sebagai umat beragama. Nah, di sini ada umat beragama harus menjalankan ajaran agama. Beribadah merupakan salah satu kewajiban umat beragama. Dalam beribadah, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Nah, oke, Bu Diana baca dulu ya. Tugas umat beragama. Sebagai umat beragama, kita harus menjalankan ajaran agama. Kita juga harus menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh agama. Berdoa adalah salah satu ajaran agama. Kita beribadah di tempat ibadah agama kita. Tahukah kamu apa saja nama-nama tempat ibadah umat beragama di Indonesia? Nah, jadi ya, ibu mau menjelaskan sedikit dulu. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 ya. Jadi agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Ada 6 agama.
Ya, yang pertama adalah Islam, yang kedua Kristen, ya, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam adalah terakhir Konghucu. Ya, kalau dulu ada 5. Ya, ibu belajar dulu tuh ada 5 doang. Konghucu tidak termasuk. Tapi sekarang ya Konghucu itu sudah termasuk, udah diakui agama ya di Indonesia, diakui oleh negara Indonesia Konghucu. Dulu Konghucu belum ada, cuman ada 5 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sudah. Ya, tapi sekarang ada satu lagi tambahannya, yaitu Konghucu. Jadi ada 6 di Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia ada 6 sekarang. Dulu 5, sekarang 6. Nah, tempat ibadahnya, ya sekarang tempat ibadahnya, agamanya kita sudah tahu, Islam. Tempat ibadahnya di mana? Kamu kalau beribadah, ya itu di mana tempat ibadah kamu? Kamu kan orang Islam. Nah, tempat ibadahnya di mana? Di masjid, ya, di musola. Nah, itu tempat ibadah. Kalau Kristen, Katolik itu sama. Kristen sama Katolik itu sama. Tempat ibadahnya yaitu namanya gereja, ya, gereja. Nah, kalau Hindu, ya, kalau Hindu itu biasanya kebanyakan orang Bali. Kalau Hindu tuh di Bali itu banyak tuh orang-orang Hindu, beragama Hindu. Nah, dia ibadahnya, tempat ibadahnya adalah namanya pura, atau ditulisnya pura, tapi bacanya pura. Nah, ya, itu untuk agama Hindu. Nah, agama Buddha, kalau agama Buddha itu biasanya orang-orang Cina, ya, orang Jepang. Nah, itu dia biasanya agamanya Buddha. Ya, Buddha itu tempat ibadahnya namanya wihara. Wihara. Wihara itu tempat ibadah untuk agama Buddha. Ya, wihara. Nah, Konghucu sekarang terakhir. Konghucu itu juga biasanya Hong Kong, ya, Cina, itu juga selain Buddha ada juga dia menganut agama Konghucu. Nah, Konghucu itu tempat ibadahnya yaitu namanya kelenteng. Ya, tempat ibadahnya kelenteng. Itu biasanya adanya di daerah-daerah kota tuh, Jakarta Pusat. Ya, itu banyak tuh kelenteng-kelenteng. Nah, sekarang itu tempat ibadah. Tadi kalau agama Islam, tempat ibadahnya masjid atau musola. Kalau Kristen dengan Katolik, gereja. Kalau Hindu, pura. Kalau Buddha, wihara. Kalau Konghucu, kelenteng. Nah, itu tempat ibadahnya. Sekarang hari besar, ya, hari besar agama. Nah, kalau agama Islam itu banyak hari besarnya. Ada Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Muharram. Itu hari-hari besar agama Islam. Kristen sama Katolik itu hari besarnya adalah Natal, ya, tanggal 25 Desember itu Natal dia. Nah, kalau Hindu, ya, kalau Hindu itu hari besarnya Nyepi, ya, Nyepi namanya, Nyepi, ya. Nah, kalau Buddha hari besarnya Waisak, ya, namanya hari besar Waisak. Nah, kalau Konghucu hari besarnya adalah Imlek, tahun baru Imlek, namanya Imlek, ya. Nah, jadi ada tempat ibadah dan juga ada hari besarnya. Nah, tadi tempat ibadahnya sudah disebutkan. Nah, hari besarnya kalau Islam tuh banyak. Ada Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Muharram, itu hari besar semua, ya. Terus kalau yang agama Kristen, Katolik itu Natal. Kalau Hindu, Nyepi. Kalau Buddha, Waisak. Kalau Konghucu, Imlek, ya, itu hari besar.
Nah, di sini dibilang ya, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Kita walaupun ya kamu punya teman beragama lain, ya misalnya kamu Islam, agama teman kamu tuh Kristen, atau ada yang beragama Hindu, atau ada yang beragama Buddha, atau ada yang beragama Katolik misalnya. Kamu harus saling tetap menghormati walaupun kalian berbeda agama. Ya, itu namanya toleransi beragama. Ya, namanya toleransi beragama. Jadi kalian harus menghormati agama lain. Kalau misalnya ada teman kamu ya beragama Kristen, ya dia mau ke gereja setiap hari Minggu, terus kamu memaksa dia jangan ikut. Udah, nggak usah ikut, ngapain, yuk kita main aja. Nggak boleh ya. Kalau dia memang mau beribadah, mau sembayangan ke gereja, ya misalnya dia mau pergi ke gereja, ya kita harus menghormati, jangan dihalang-halangi gitu. Begitu juga kebalikannya, misalnya ada teman kamu orang Kristen, kamu mau sholat tapi kamu dihalang-halangi sama dia, nggak boleh. Atau kamu bisa bicara dengan baik-baik, kamu nggak boleh menghalang-halangi aku, jangan sholat, aku harus tetap sholat ya gitu. Jadi harus saling menghormati antar umat beragama, atau namanya disebut dengan toleransi beragama. Nah, kita juga harus menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh agama. Biasanya itu semua agama itu hampir sama ya. Ya, tidak boleh mencuri, ya dilarang ya sama agama. Tidak boleh berbuat yang jahat, tidak boleh berbuat yang tidak baik ya. Biasanya semua agama tuh sama sih. Ya, kalau kita misalnya kita Islam ya, tidak boleh berbuat yang jahat, tidak boleh mencuri, tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh berperilaku kasar sama orang tua. Itu sama sih, agama lain juga mungkin seperti itu gitu, sama gitu. Yang dilarang ya itu semua, harus sopan ngomongnya, tidak boleh kasar ngomongnya sama orang tua. Itu sih sama ya sebetulnya ya. Yang dilarang oleh agama lain juga mungkin seperti itu gitu. Tapi kalau kita agama Islam memang seperti itu ya, tidak boleh berbuat yang jelek, tidak boleh berbuat yang jahat, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh bersikap kasar sama orang tua, tidak boleh melawan orang tua, kan gitu kan. Nah, mungkin mereka juga seperti itu gitu ya, dilarang gitu. Nah, oke. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 83 yang bawah ya, yang bawah tolong kalian kerjakan. Itu yang bawah itu, beri tanda centang untuk pernyataan yang benar dan beri tanda silang untuk pernyataan yang salah. Itu satu. Nah, sekarang buka halaman 84-nya lagi. Dengarkanlah teks yang dibacakan guru berikut ini. Beribadah adalah tugas umat beragama. Dalam ajaran agama kita juga diajarkan untuk saling menolong. Manusia wajib menjaga lingkungan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan lingkungan. Umat beragama akan menjaga lingkungan sekitarnya. Contoh menjaga lingkungan adalah dengan menolong makhluk hidup lain. Makhluk hidup itu ada 3 ya, manusia, tumbuhan, dan hewan. Itu semua makhluk hidup ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah ya. Dengan menolong kita menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Bila kita menyayangi makhluk hidup, tentu Tuhan akan menyayangi kita. Jadi ya, kita sebagai makhluk hidup ya,
Karena makhluk hidup itu ada 3, manusia, tumbuhan, dan hewan. Kita harus saling menyayangi. Jangan ada tumbuhan yang kamu rusak. Berarti sama aja kamu menghancurkan makhluk hidup lain. Atau ya, kamu membunuh binatang misalnya, ya. Misalnya gini, misalnya bukan membunuh ya, itu terlalu kasar ya. Misalnya kamu ada ada pengendara mobil, ya, nabrak kucing di jalan, ya, nggak sengaja tertabrak. Karena kan kucing itu kan kadang-kadang suka lari gitu, karena dia ketakutan, jadi dia lari aja, terus tiba-tiba ada mobil menabrak kucing itu, ya. Nah, kita sebagai makhluk hidup, sesama makhluk hidup, kita harus langsung diambil kucingnya yang tertabrak tadi, ya, diurusin, dikubur gitu. Kucingnya itu dikubur, diurusin. Jangan misalnya ada orang nabrak kucing terus langsung lari aja atau langsung gas gitu, pergi aja. Nggak boleh seperti itu, ya, nggak boleh. Kita sesama makhluk hidup itu harus saling menolong, harus saling menyayangi gitu. Kalau dia begitu, ya, misalnya yang nabrak itu langsung pergi, kita yang ayo dirawat, maksudnya diambil, ya, karena dia mungkin sudah mati, ya, karena tertabrak, kita ambil, kita kubur gitu, kita urusin gitu, ya, karena kita sesama makhluk hidup. Begitu juga dengan tumbuhan, karena kita sesama makhluk hidup, ya harus disayangi, dikasih pupuk, disiram setiap pagi dan sore, ya. Kalau ada yang mati, ya sudah. Kalau sudah mati, ya udah, ya. Tapi kalau sebisa mungkin jangan sampai mati, harus tumbuh subur, dirawat gitu, karena kita sesama makhluk hidup. Nah, oke. Ya, jadi apa tugas utama kita sebagai umat beragama? Apa tugas kita sebagai umat beragama? Sebagai umat beragama, ya. Ya, ada. Misalnya Islam, agama Islam, ya. Utamanya apa? Beribadah. Ya, misalnya sholat 5 waktu, terus puasa, ya. Puasa pada waktu apa? Bulan Ramadan, ya, itu yang wajib. Misalnya menyayangi sesama manusia, itu juga ibadah. Senyum juga ibadah, ya. Membantu orang tua juga ibadah, ya. Belajar dengan rajin itu juga ibadah gitu, ya. Kenapa kita harus tolong-menolong dengan orang lain? Nah, ini nanti dikerjakan juga, ya. Nah, ini juga nanti dikerjakan, ya, dikerjakan. Yang halaman 84, jawablah pertanyaan berikut ini. Itu juga dikerjakan. Nah, yang halaman 85, susunlah gambar berikut sehingga menjadi berurutan. Manusia hidup harus tolong menolong. Saat terjadi bencana alam, para korban membutuhkan bantuan. Orang-orang yang tidak mengalami bencana akan membantu orang-orang yang mengalami bencana. Yang pertama yang mana nih? Yang pertama hujan dulu, ya. Pertama hujan deras, ya, turun, itu nomor 1 berarti gambar hujan, ya, gambar turun hujan. Nah, yang kedua banjir, karena hujan deras dari pagi sampai misalnya 2 hari berturut-turut hujan. Nah, akibatnya terjadilah banjir, berarti yang nomor 2.
Nah setelah itu baru mendapatkan bantuan dari masyarakat setempat misalnya, atau dari PMI. Ini ada tanda PMI-nya ya. Tulis cerita berdasarkan gambar yang sudah kamu urutkan di atas. Ini nggak usah dikerjain ya. Jadi yang nomor 1 adalah urutannya yang hujan, gambar hujan ya. Misalnya hari Minggu ini hujan sangat turun hujan sangat deras ya. Terus yang kedua, karena hujan turun sangat deras, akibatnya terjadilah banjir. Nah, misalnya gitu. Terus yang ketiga, kita korban bencana alam ya, mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat misalnya, atau dari pemerintah misalnya, seperti itu ya. Jadi ini nggak usah difoto, yang difoto adalah halaman 83 dan 84. Nah, difoto lalu dikirimkan lewat WA Budiana saja ya, dikirimkan lewat WA Budiana Japri ya, tidak di e-learning ya. Jadi di Japri saja, halaman 83 dan 84. Oke, itu saja tugas dan penjelasannya untuk hari ini. Lebih kurangnya Budiana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.